Apa kabar teman-teman? Kalian tahu Michael Jackson nggak? Nggak tahu ya, beda umur ya. Michael Jackson, oh tahu ya, yang tua-tua di sini pakai ini jadi rasanya kayak Michael Jackson. Karena dulu pertama kali Michael Jackson sama Britney Spears yang pakai this thing. Oke, so namaku Edward, Edward Suhadi. This is my social media handle on all platforms. And I am an entrepreneur, creative director. Uh, aku punya advertising agency. Aku juga penulis naskah film, penulis naskah iklan. Pokoknya segala hal yang jadi mimpi anak muda untuk jadi orang kreatif, kayaknya saya pernah jalanin deh. Saya pernah jadi fotografer, uh, so many things, designing art, product development, semua yang kalau teman-teman biasanya suka dunia seni, aku udah pernah ngerasain. Sedikit, kenapa aku selalu suka ngasih lihat where do I come from, karena memberi bobot kepada apa yang aku akan bagi. Aku run an agency namanya Ceritera, ini kerjaannya beberapa ya, dan ini beberapa brand yang kita sudah kerjakan. Jadi a lot of teams, a lot of work, so lumayan udah pernah ngerasain dunia kerja kayak gimana. Dan lastly, aku menikah dengan istriku. We try to have kids, we didn't get any. Sekarang kita berdua hidup happy. Dan kalau kalian familiar dengan wajahku, aku itu pemain di film Cek Toko Sebelah ya, kalau kalian tahu ya. Kalian ingat nggak film Cek Toko Sebelah? Ingat ya, yang si Jambul itu udah bertobat, dia jadi speaker TEDx sekarang. Aku juga sering give talk, dan terakhir lastly I write a book. If you want to, kalian bisa beli di mulaimengerti.com. It's basically if you like what you hear on the stage, banyak hal yang bisa kalian dapat dari buku ini. So I work with a lot of young people. Agensiku sekarang 40 orang, people come and go, mungkin udah ratusan mungkin yang come and go. And I meet so many communities, dan dari muda aku kerja sama anak muda, sampai sekarang di forum-forum seperti ini sering banget share. Tapi pertanyaan mereka selalu satu, bener nggak? Ini ya, mungkin tadi bapak yang tua-tua juga masih bertanya, maaf ya Pak, ini bakal joke aja, jangan tersinggung Pak. Aku suka bercanda ya, just santai sedikit dong, tepuk tangan dulu. Semua bilang ayam goreng gitu. Ayam goreng, nasi uduk. Nah gitu dong ya. So pertanyaannya selalu sama, what do I want to do with my life? Banyak anak muda, again speaking from experience ya. Karena Om ini udah tua, Om ini umur 45 nih ya. Biasanya kerja sama Om umur 23, 30, 32. Kita punya, kalau dalam sebuah keadaan tuh ada yang namanya gejala dan penyakit, betul ya? Gejalanya meriang, kepala sakit, sebabnya ada sebuah tumor atau penyempitan pembuluh darah. So the disease is not the symptoms, correct? And we cannot deal with the symptoms if we don't fix the disease. Symptoms yang aku sering lihat apa di anak muda? Hal-hal seperti ini, benar ya? I can tell this is tempat di mana anak muda berkumpul, maybe a lot of teachers, parents di sini ya. Semua pada bilang anxiety ya, gelisah, nggak bertumbuh, confidence-nya rendah, nggak ada energi, rasanya pengen marah, dan mungkin the worst of all, depression ya. Depression sekarang semakin lama semakin mudah untuk hidup yang kalau dilihat secara objektif sebetulnya nggak terlalu sulit-sulit amat. So, ini symptoms-nya. Tapi menurutku, again, mungkin topik penyebabnya banyak. I will boil down to one thing yang seringkali orang miss. Menurut aku, yang menjadi salah satu akar dari symptoms-symptoms ini adalah lack of commitment. Jadi kita semakin hari semakin sulit untuk berkomitmen.
Katanya kalau ruangannya sepi berarti yang diomongin benar, katanya gitu. Subscribe anytime, unsubscribe anytime, try out dulu. Bahkan zaman om pacaran dulu, pacarannya gak kayak sekarang nih. Pacarannya hubungan tanpa status ya, kita cobain jalanin dulu aja gitu ya. Kalau tiba-tiba hilang kan kita bukan apa-apa. That is a great example of lack of commitment. Di dunia kerja, di persahabatan, di percintaan, di dunia profesional, there is this lack of commitment. Tapi kan aneh ya, bukannya should freedom bring us happiness, benar nggak? Kalau lihat gambar-gambar orang terbang lepas, I am finally free dan sebagainya. If you know what to do with your freedom, yes. If the thing that is binding you before is keeping you down, yes. But a lot of times people want to be free because they just don't like it. And not liking something and not dealing with it, it's a big mistake in life, especially to young peeps. So, it's not about choices, it's about commitment. So I'll bring you three points that I'm trying to get across. Number one is there's too much freedom, too much choice. Betul? Siapa yang setengah jam nge-browse Netflix mau nonton? Ya kan? Scroll, puter. Pernah, back. Scroll. Betul? Atau mau makan siang ya, pilih video mau nemenin makan siang, katanya makanannya udah habis, udah nambah, udah pesen es teh lagi, belum milih mau nonton apa. Betul? And this happens, if you zoom out, it's a really bad way to live. You always live in a world of choices. Ini pekerjaan yang benar gak ya? Ini teman gue the best that I can have gak ya? Ini pacar ada yang lebih baik dari dia gak ya? You know? If you zoom out, it's not a sane way to live. So the paradox is kind of funny and kind of true. When you want to enjoy, grow, feel at peace, you have to tie yourself to something. Freedom for freedom's sake is a question mark for me. Ini kayak gue bisa dengar suara hati banyak orang, bener lagi si gendut nih. Gitu. Si pembicara gendut ini bener lagi omongannya. Kok gue kayak ditabok ya gitu ya. I have a pretty good marriage life. Sering share juga di seminar pernikahan dan sebagainya. And I believe in marriages ya. Religiously yes, tapi ilmu sosial gitu ya. Pernikahan yang bahagia adalah pernikahan yang tidak punya pilihan. Saya sama istri saya Fransi, ini satu orang ini udah titik sampai kamu mati, sampai pipis dibantuin, ini orangnya. Jadi hidupnya damai. When you have problems, you deal with it. It's not when you have problems, dulu pacar gue sih itu mah kagak kayak dia katanya. A bad relationship selalu begitu. Mengandaikan, I wish she was different, I wish she was like that person. Karena terlalu banyak pilihan. So if you don't have a choice, for me ya, at least ketidakadaan pilihan membuat saya bahagia. Aneh ya si Om Gendut ini ngomongnya ya. Tapi nanti mungkin biasanya kalau sesuatu yang baru nggak langsung ngeresap, mungkin on your drive home you can hopefully understand what I'm saying. Acceptance makes you sleep like a baby. Menerima ya. Again ini bukan bilang kalau bosnya jahat, kalau temennya tukang tikam dan you have to accept, bukan, you know. This is about commitment brings acceptance. Ada hal-hal yang gak bisa saya ubah, ada hal-hal yang bisa saya ubah. And I want to work on things that I can build on.
Oke, itu nomor 1 ya. Nomor 2, choice is not everything. Karena freedom ada hubungannya sama choice, betul? Karena bebas memilih. Aku suka dulu tentunya waktu Om masih muda juga sama ya. Mau milih yang terbaik, betul? But sekarang bayangin, lagi mau liburan, 1 bulan nentuin kita ke Bali, ke Jogja, atau ke Singapura. Bingung tuh ya, review, ngelihat apa pilihannya, places to go, bikin sistem rating dan sebagainya. Tapi ketika akhirnya pergi, misalnya lagi mau merencana pergi sama teman-teman nih. Apakah lebih penting satu mobil itu isinya siapa? Betul nggak? Maksudnya gini, kalau lu ke Singapura, terus satu mobil nih nyebelin, ada yang nggak mau ngalah, ada yang gampang tersinggung. Baru nyampe Changi, kok Mbaknya senyum-senyum pernah ngalamin ya Mbak ya? Sih, ngerti nggak? Baru sampai Changi, wah Singapura pilihan terbaik kita. Gue nggak ditungguin, ya ini orang kenapa? Mulai dari hari pertama udah nyebelin. Terus besok hujan di Singapura lu nggak tahu, ada closure, ternyata ini ditutup. Choice is not everything. Number 1 is always who you are, how you deal with things with your choices. And sebetulnya the journey you are with dengan orang-orang ini. Aku suka bilang kalau di kerjaanku, di production house, anak-anak tuh selalu bilang, Ko Edward, kita tuh selalu bingung kalau pilih konsep ya, pilih konsep iklan. Saya tugasnya bikin iklan. Kalau kalian pernah lihat iklan di YouTube, itu mohon maaf itu saya yang bikin ya sebelum kalian pencet skip itu saya yang bikin. Ya. Jadi misalnya ada cerita, 1 di hutan, 1 di laut, 1 di bulan. Bingung anak kreatif Ko Edward, pilih yang mana? Kita tuh takut salah milih. Aku selalu bilang begini, oke, buat anak-anak baru ya, kalau anak-anak lama sih udah enggak. Oke, misalnya kamu pilih cerita di laut, apakah langsung jadi iklannya? Ya enggak lah kok. Mesti ngapain? Mesti meeting dulu sama klien, di-present, siapin boardnya, dapetin feedback dulu dari klien approve, habis itu masukin budget, habis budget ditawar lagi, kasih budget balikan, habis itu baru mulai PPM, namanya pre-production meeting. Dicari settingnya, dicari orangnya, yang tinggi karakter-karakternya dicari, habis itu disiapin, habis itu Reki lihat lokasinya, habis itu datang hari H, kita syuting, bangun datang subuh-subuh. Ini kameranya bisa ngikutin saya nggak di luar ini? Nggak apa-apa ya, sedikit ya. Come shooting day, syuting dari pagi sampai jongkok-jongkok, take 17, di cut, diputer, habis itu diedit, you get the point. Pada saat iklannya jadi, saya bilang sama anak, as if mau di bulan kek, mau di mana, it doesn't matter. Betul nggak? Karena perjalanannya begitu panjang atas konsekuensi pilihan itu. Begitu juga pernikahan, banyak orang susah menikah, kenapa? Pertanyaannya selalu sama kan, again, anak muda ya. Ko Edward, how do I know? She is the one. Seakan-akan abis pilih orang itu kayak boneka. Nggak gerak karena 20 tahun nggak bergerak, dia gini aja. Apakah begitu pernikahan? Kan enggak. Cara kamu treat your couple, how do you invest in your marriage, how you become fair, how you show love, itu jauh lebih penting daripada mendingan ini yang kumisan, yang ada cambangnya, apa yang berewokan. As if the choice doesn't matter. Tentu matter. Tapi what you do after saying a vow, itu yang menentukan will you have a happy marriage or not. Betul? Bilang betul itu Pak, coba 1, 2, 3. Betul itu Pak, kayak di film komedi gitu loh. 1, 2, 3. Ini kalimat itu tadi itu. The journey is so long as if the choice does not matter. Jadi bukan cara kalian pilih tempat kerja, tapi setelah dipilih ngapain di tempat kerja itu. People don't like that.
Karena apa? Kalau kagak happy di tempat kerja, dia bisa salahin tempat kerjaannya dan pilihannya. Padahal all the hard work adalah di tempat kerjanya. Oke, terakhir ya. Commitment makes you grow. Aku suka analogi kalau di gereja sering dipakai ya. Gimana biji mau tumbuh jika tidak tertanam? Bener juga, dulu pertama kali saya jadi anak muda. Kalau dia terbang terus, gimana dia bisa bertumbuh? Someone has to be planted, dengan segala buruk dan jeleknya dia bertumbuh, besar, dan akhirnya berbuah. Buah itu menandakan guna buat banyak orang. But yang selalu ditaruh di altar paling atas adalah namanya kebebasan. I think it's the other way around. Because when you commit it, you cannot run. Lu harus hadepin, you must face it. Kalau ada masalah, you must solve it. Kalau ada orang gak suka, you have to deal with it. Kalau ini orang nyebelin, you have to talk to it. Lu harus pikirin jalan keluarnya. Kalau itu belajar negosiasi, lu harus mencari solusi. Itu kalau kaki kamu dirantai, semua ini kamu harus hadepin. Tapi bacanya aja sakit kepala ya, benar gak? Bacanya aja males. But these things makes you grow. So if you want to grow, you have to be committed. You have to face it. That's becoming a master, and then that's becoming a monster. A monster di kantorku tuh aku bilang, be someone so good, orang tuh sampai, waduh ini jagoan gua, Pak Editor, Pak Creative Director, salut keren banget. Itu maksudnya monster itu dalam konotasi itu ya. Kalau ini orang ngerjain sesuatu, wah killer. This guy can solve almost anything. So my last thought, maybe you should try think the other way around. Maybe di tempat kamu berada sekarang, either sekolah, kantor, pertemanan, pernikahan, it's not about how you be free. It's about I learn I have no choice, I have to deal with this thing. So hopefully that will bring you growth and that will bring you peace most of all. Thank you.